untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya. Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya.
Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget. Sudah mateng ya, 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh.
Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget. Sudah mateng ya, 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget. Sudah mateng ya, 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja. Kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja. Kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja. Kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget. Sudah mateng ya, 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CA100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stain Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Untuk ukurannya bebas. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi
yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak.
Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget. Sudah mateng ya, 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan?
cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener nggak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget.
Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mitochiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya. Kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak tiga menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya, biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing, kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja, dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget, ini langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sisa stok daging di kulkas? Oke deh, kita akan masak menjadi menu yang enak. Nah, hari ini kita nggak masak satu menu aja ya, karena kita akan masak 3 menu yang simple dan pastinya menggugah selera. Oke, untuk langkah pertama, daging yang udah kita siapkan tadi, potong tipis-tipis aja. Ini dagingnya aku pilih yang lulur ya, jadi dia tuh empuk banget. Direbus sebentar aja udah empuk ya. Oke, dipotong tipis-tipis. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja. Bawang putih aku pakai 4 siung, kemiri 3 butir, jahenya 1 potong, untuk cabai rawitnya 6 buah. Lalu bawang merahnya 7 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 4 buah, tomatnya 1 buah aja ya. Lanjut tambahkan kaldu jamurnya 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan ada garam aku pakai 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air lalu proses sampai halus ya. Untuk bumbunya misalkan teman-teman nggak mau dicop atau di blender, boleh pakai itu ya, ulekan ya teman-teman. Oke, diproses sampai halus. Kemudian panaskan minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, biar nggak bau langu. Karena kunci masakan yang enak itu ada di bumbunya yang tanak. Ketika bumbunya tanak, dia tuh nggak ada bau langu atau bau bumbu mentah ya teman-teman. Yang ada bumbunya itu baunya sedap. Oke, udah matang bumbunya, masukkan daging sapinya. Diaduk-aduk. Kemudian kita bisa tambahkan telur puyuh ya. Ini sih opsional karena anak-anak aku suka banget telur puyuh, jadi aku tambahkan. Ini kurang lebih 150 gram. Kemudian tuang air kurang lebih 300 ml. Lalu kecap manis 2 sendok teh ya. Dimasak sampai bumbunya meresap dan semua bahan matang sempurna ya teman-teman. Boleh ditutup dan kita masak pakai api sedang aja. Ini dia hasilnya. Krengsengan daging telur puyuh yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Super mantul banget. Tinggal ditambahkan bawang merah goreng, ini sudah bisa jadi lauk yang enak banget. Makan tanpa sayur pastinya kurang lengkap ya teman-teman. Nah, di menu yang kedua kita akan masak sayur yang simple pastinya ya. Kira-kira ada apa ya? Terus ikutin videonya. Di menu yang kedua ada 2 ikat bayam. Langsung aja kita petiki yang muda. Buang gagangnya atau batangnya ya yang keras. Untuk bayamnya sih kalau teman-teman mau pakai lebih banyak lagi boleh ya. Di sini aku pakai 2 ikat aja cukup. Kemudian dipetik-petiki seperti ini. Oke, cuci bersih sayurannya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Oke, kita masukkan semuanya. Dan rebus sampai bayamnya itu empuk ya teman-teman. Boleh ditutup. Oke, ini udah empuk, kita bisa angkat dan tiriskan. Untuk bayamnya cukup direbus aja ya.
Nah, untuk penyajiannya kita tinggal tambahkan sambal bawang ya. Bisa buat sendiri, bisa juga pakai sambal botolan ya. Udah deh, ini simple banget tapi enak banget. Makan sayur dicocol-cocol sama sambal bawang. Nah, untuk pelengkapnya di sini ada tempe. Aku pakai 2 papan yang kecil kayak gini. Langsung aja ya kita buka. Dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Oke, dipotong kayak gini aja, kemudian kita tipisin ya biar nanti hasilnya tuh lebih garing dan enak pastinya ya teman-teman. Tinggal kita garemin ya, lalu goreng tempenya sampai kecoklatan. Jangan lupa dibalik tempenya biar matangnya merata ya. Kalau sudah garing kita bisa angkat dan tiriskan. Beneran mantul banget, sudah mateng ya. 3 menu enak, simple dan pastinya super nagih banget ala dapur lagi hari ini. Beneran sangat mudah kan cara masak 3 menu hari ini. Teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah ya, karena emang bener-bener gak ribet dan hasilnya tuh enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan menu olahan daging sapi yang enak banget. Langsung aja masukkan garam 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kemudian ada jahe 1 potong, lalu ada asam kandis saya pakai 3 buah ya, kemudian bawangnya saya pakai 4 siung, lalu tambahkan air sedikit aja dan kita akan haluskan ya. Di sini untuk choppernya saya pakai Mito Chiba yang CH100. Kemudian kita siramkan bumbu halusnya ke dalam daging dan kita akan ratakan ya. Boleh dimarinasi kurang lebih selama 10 menit. Lalu kita akan rebus. Di sini saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Rebus dagingnya sampai empuk. Oke, ini udah empuk, jadi kita boleh potong-potong. Untuk ukurannya bebas, boleh disesuaikan dengan selera ya. Lanjut kita boleh pukul-pukul sampai dia itu gepeng ya si dagingnya. Nah, seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita boleh panaskan wajan. Di sini untuk pancinya, saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware. Goreng daging sampai berwarna kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada tomat 2 buah ukuran kecil. Untuk bawang merahnya saya pakai 12 siung. Cabai merahnya saya pakai 6 buah. Boleh ditambah kalau suka pedas.
Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah juga. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan kita akan chopper sampai dia itu halus atau boleh agak kasar ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis bumbu halusnya. Lalu aduk sampai dia itu harum dan tanak. Tambahkan daun jeruk purut 2 lembar. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daging sapinya. Aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, seperti ini dia, ini harum banget. Setelah matang, balado sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli mantep banget ini, langsung pengen ngambil nasi anget-anget. Super simple masaknya dan pastinya menggugah selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.